Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan hadis, yaitu an Anas radhiyallahu an, sahabat Anas meriwayatkan bin Malik, ya, Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul khala, masuk kamar mandi, fa ahmilu ana wa gulam nahwi idawatan min ma'in. Saya disuruh membawa dan satu orang lagi membawa idawatah min ma'in, kayak sejenis ember, ya, wadah, ya, ada yang mengatakan yaitu ina sogir minjil, tempat kecil dari kulit, air, wa anazatin, dan tongkat kecil, fayastanji bilma, kemudian Nabi istinja dengan air. Di sini hadis merupakan muttafaq alaih. Jadi pernah satu ketika Nabi mau masuk kamar mandi, meminta kepada Anas untuk mengambilkan idawah, satu wadah berisi air, bentar ya, dan juga anazah, membawa tongkat kecil. Jadi ini hadis tidak dirinci, bukan berarti Nabi lagi buang air besar baru minta air, enggak. Minta air dulu baru buang air besar gitu. Enggak, ya. Hadis ini menjelaskan boleh minta tolong kepada manusia. Ya, boleh minta tolong kepada manusia. Karena Nabi sendiri minta tolong, menyuruh. Di sini dalil Nabi menyuruh. Habib, masa Nabi menyuruh? Iya, tolabul maunah, itu minta tolong seperti itu kadang-kadang menandakan manusia tidak bisa hidup sendiri. Untuk kiranya kita saling tolong menolong, itu boleh, walaupun urusan istinja, ya. Dan di sini juga dijelaskan Nabi bawa tongkat yang biasa dipakai sutroh hina salah, ketika sutroh untuk sholat. Jadi kenapa? Karena di gurun itu tidak ada tembok. Misalnya ini orang kalau buang air besar di gurun, tidak ada tembok, atau padang pasir misalnya kayak rawa-rawa gitu. Nah, kalau menghadap kiblat makruh, membelakangi kiblat makruh juga. Bagaimana kalau darurat? Sutroh, ditaruh sutroh baru buang air, maka kemakruhannya gugur gitu. Ya, nih kalau kapan-kapan kita itu kayak di hutan atau di mana, saya pernah tapi bersyukur tidak ditakdirkan buang air besar, cuma buang air kecil di daerah hulu sana. Jadi naik perahu 2 hari lewat Sungai Mahakam, 2 hari lewat Sungai Mahakam, naik gunung sekitar 87 km, jadi naik ke atas itu. Nah di situ tidak ada air, kadang-kadang kita istinja, dan saya waktu itu mau buang air, mau tidak mau harus caranya buang air itu, tanah itu hancurkan dulu tanahnya, baru jongkok buang air. Kenapa? Kalau tidak hancur kepercik nanti di baju. Itu tekniknya, ya, sunnahnya. Baru tancap sutroh.
Inilah Nabi mengajarkan buang air pun diajarkan caranya oleh Nabi Muhammad SAW ya. Boleh minta tolong utlubul ma'unah dan boleh menggabungkan pakai air yang dipakai istinja, dipakai juga berwudu, boleh. Karena Idawa itu tempat airnya Nabi untuk berwudu. Idawa tadi itu tempat airnya Nabi untuk berwudu. Berarti ada kadang-kadang orang, jangkau pakai berwudu itu, dipakai buang air besar. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting kita yakin tidak najis, gitu aja. Seperti misalnya di kamar mandi, ada ember kan, itu dipakai istinja, itu juga dipakai wudu. Boleh enggak? Boleh. Boleh, tidak ada masalah. Ya, tidak, artinya Islam itu tidak membatasi air dipakai istinja membersihkan kotoran, air dipakai wudu, tidak ada, bebas semua sama. Yang penting statusnya tohur. Kalau mau pakai berwudu, suci mensucikan gitu. Itu. Ada yang pernah nanya sama saya, Habib, kalau di kamar mandi siapa tahu tak basiki? Pertanyaanku singkat, nuliaki? Tidak, sudah berarti tidak. Karena Islam itu tidak ada ilmu siapa tahu. Ya, tidak ada ilmu siapa tahu. Kalau tidak tak basi ya tidak. Habib siapa tahu? Tidak. Sudah. Layuh kamu al-majhul la yuhkam, yang tidak diketahui tidak dihukumi. Ya, yang tidak diketahui tidak dihukumi. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, "Hudil idawah fantalaka hatta tawara anni faqada hajatah." Dalam riwayat lain Nabi mengatakan, ambilkan itu wadah, lalu Nabi meninggalkan sahabatnya, lalu Nabi melakukan buang air hajat, buang air besar gitu. Ada sebagian ulama mengatakan begini, perhatikan ya, kan kita ini selalu mengatakan, Habib minta tolong itu boleh ndak? Boleh. Yang penting kita yakin orang yang kita tempati minta tolong adalah orang yang amanah. Artinya biasa itu kalau sudah minta tolong, nah cerita kiri kanan, nah itu jauh itu semua itu. Boleh Anda minta tolong asal Anda tahu, oh orang yang kau tempati minta tolong ini amanah gitu. Ya, karena seperti saya pernah mau pinjam uang, sudah tidak dikasih, dicerita lagi. Nah, itu kan dalam Islam itu kayak ya, fa illam tajidu fa bi kalimatit thayyibah. Kalau kau tidak mampu bantu orang, minimal kasih kalimat yang indah, jangan malah dicerita. Jadi sebelum Anda minta tolong, pastikan orang yang saya minta tolong ini amanah, bisa menjaga nama baik saya gitu. Bisa menjaga nama baik saya, atau orangnya betul-betul ikhlas gitu. Ya itu. Biasa ungkit ki, saya dibantu kok itu. Jadi ya. Ini kadang-kadang Habib, tongkat yang pakai Nabi juga dipakai dalam sholat. Iya, yang dipakai sutro ketika buang air besar itu juga sutro dipakai sholat. Habib, rantasana, Nabi ini manusia paling bersih,
tahu yang mana wajar, yang mana tidak. Tidak mungkin kena kotoran gitu aja, ya, tidak mungkin. Jadi jangan sampai kita ini berprasangka jelek sama Nabi Muhammad SAW, ya, karena ini Nabi mengajarkan kebersihan, ya, luar biasa itu ya Nabi SAW. Tapi dalam riwayat tanah itu terbuka. Kalau Nabi buang air besar itu terbuka. Begitu buang air besar tertutup kembali. Digali tidak ada. Sayyidina Umar itu paling kepengen mencari kotorannya Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak pernah dapat. Karena mukjizatnya Nabi, kotorannya Nabi itu ditelan bumi. Sudah ditelan bumi langsung hilang. Dijaga kehormatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kotorannya Nabi najis? Enggak. Kenapa? Semua yang ada di dalam diri Nabi tidak ada najis. Darahnya tidak najis. Kencingnya enggak najis. Kotorannya enggak najis. Karena itu namanya khususiyah bagi Nabi Muhammad SAW.